Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa 8 saham akumulasi asing dan saham bullish reversal. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan yang cukup menarik ya, 2,4%, close di 7.791. Dan yang terpenting, asing hari ini mencatatkan net buy. Untuk market reguler dan all market mencapai 2,2 triliun rupiah. Tentu saja ini akumulasi yang bagus ya, sehingga hari ini kita melihat banyak sekali saham yang naik. Bukan hanya saham big banks, tapi saham big caps dan saham lainnya pun mulai menunjukkan tanda-tanda kenaikan alias bullish reversal. Dan yang kita harapkan di minggu ini akan banyak saham yang rebound guys ya. So kita akan melihat saham-saham yang masih memiliki peluang. Kita akan bahas terlebih dahulu untuk saham bullish reversal. Yang pertama yang menarik adalah Adro guys. Untuk Adro hari ini mengalami kenaikan 2,7% di level Rp1.860 per saham. Kita melihat untuk kenaikan Adro belum terlalu tinggi ya, jadi ini masih cukup oke untuk dipantau. Dan kalau misal teman-teman mau entry buy untuk Adro, ini masih berada di kategori beli di bottom ya, atau buy on weakness. Nah, karena masih berada di bawah MA50-nya. So, kita lihat hari ini ada akumulasi terutama dari AKOD dan CP. Dan kita lihat untuk saham Adro hari ini juga menjadi saham yang diakumulasi asing guys. Hari ini Adro di net buy asing sebesar 30 miliar ya. Kemarin sebenarnya juga ada net buy 31 M, tapi kenaikannya baru 1%. Nah, hari ini naik 2,7% ya. Jadi cukup oke sebenarnya untuk Adro, terutama untuk teman-teman yang mungkin hari ini baru coba untuk entry ya. Mungkin cicil buy juga, it's okay karena kalau misalkan besok breakout di atas MA50, artinya ya ada potensi Adro kembali lanjut diakumulasi, dan itu tanda reversal yang juga akan dimanfaatkan nih oleh banyak investor untuk masuk kembali di Adro. Ya, jadi berbeda dengan teman-teman yang mungkin masih hold ya sejak di harga lama ya. Mungkin di 2.700-an, mungkin di 3.000-an ya average rata-ratanya. Ya berbeda-beda tapi masih merah di portonya. Saya rasa teman-teman harus pintar nih memanfaatkan area low untuk teman-teman tambah muatan alias melakukan averaging down. Karena kalau misalkan teman-teman tidak melakukan averaging down, average teman-teman akan tetap di harga tinggi, misal ya, tetap di 2.500-an, tapi ternyata kenaikan Adro hanya tertahan di 2.300 atau 2.400. Artinya ya teman-teman mau jual rugi pun nanggung ya, karena kan sedikit lagi mendekati average-nya. Itu jika teman-teman tidak melakukan averaging down. Tapi kalau misal teman-teman yang memanfaatkan area low di beberapa waktu lalu ya, entah itu di 1.600, di 1.700, bahkan kemarin di 1.800-an, teman-teman sudah entry banyak ya, tambah muatan untuk menurunkan harga average-nya. Maka ketika average teman-teman turun, let's say turun ke 2.000-an, ya ketika nanti perlahan-lahan Adro-nya naik dan juga menyentuh 2.000 dan bahkan mungkin retest di resisten tertinggi ya untuk di tahun ini di 2.300-an, ya berarti teman-teman sudah berbalik dari yang tadinya minus ya, floating loss menjadi floating profit. Nah, itu yang kita harapkan. Lalu bagaimana dengan AAD? Nanti kita akan coba lihat ya untuk AAD-nya. Kita bahas dulu untuk PTBA guys. PTBA juga sebenarnya tidak kalah menarik ya. Per hari ini naik 1,2% di level Rp2.440 per saham. Perlahan-lahan mulai naik lagi ya, meskipun belum terlalu tinggi ya. Tapi kita lihat hari ini ada akumulasi, terutama dari NI, IH, dan juga KK. Asing baru masuk dikit lah ya untuk PTBA, tapi masih dalam kategori yang bagus untuk buy on weakness. Per hari ini asing masuk di 570 jutaan saja ya, tapi di beberapa minggu lalu kita lihat sih cenderung net sell, tapi di tanggal 31 Juli dan 1 Agustus ini sempat diakumulasi ya, meskipun tidak besar, tapi oke lah untuk PTBA menjadi salah satu saham pantauan yang juga menarik untuk kita masukkan ke dalam watchlist, karena kita melihat mulai naik dari zona oversold-nya, dan di fase sideways kemarin memang sudah jenuh jual ya alias oversold seperti itu. So untuk Adro tadi sudah ya. Kita AAD, kita cek AAD.
AAD ini, belum menunjukkan tanda kenaikan guys, tapi nanti kita lihat. Kita akan move dulu ke MAPA. Nah, MAPA juga menunjukkan tanda reversal, di mana kenaikannya di 3,10% di level Rp665 per saham. Tadi kita sempat trading di MAPI ya guys ya, sejak kemarin kita hold ketika ada akumulasi, mungkin kita akan move ke MAPA ya, karena kita sudah TP juga di MAPI guys ya. Lumayan lah ya untuk tambah-tambah profit nih biar tidak terlalu kosong ya. Untuk MAPA ya mungkin akan menjadi salah satu saham incaran kita juga karena akumulasinya sudah oke, terutama dari NI, ZPDX dan KZ ya untuk top buyer-nya. Oke guys, untuk MAPA ada net buy di 6,7 miliar dari asing sehingga ini juga oke ya guys ya. Tapi entah ya besok kalau misalkan lanjut naik lebih baik kita buy on breakout di 675 ya. Tapi kalau misalkan besok ternyata retrace, kita mungkin akan lebih bersabar dulu dan mungkin ya ada saham lain yang lebih menarik, kita bisa saja cenderung ke saham tersebut ya dibandingkan ke MAPA atau MAPI-nya. Tapi sejauh ini dalam pantauan kita akumulasi asingnya mulai terlihat, retailnya jualan sedangkan asingnya masuk. Lalu ada saham Jasa Marga untuk JSMR juga menunjukkan tanda reversal karena hari ini kenaikannya didorong dengan akumulasi asing. Jasa Marga ada kenaikan 2,5% close di Rp3.650 per saham, ada retest di MA50 ya sehingga jika besok naik lagi maka akan breakout di atas MA50 which is banyak investor yang akan masuk. Untuk Jasa Marga cukup netral ya, ada BK GRAK sebagai top buyer. Nah, kalau misalkan netral seperti itu berarti diimbangi ya dengan jualan dari domestik, guys. Untuk jasa marga kita lihat ini mulai diakumulasi secara rutin oleh asing. Hari ini net buy 11 miliar di tanggal 12 Agustus ya. Nah, di tanggal 5 Agustus kita sempat lihat bahwa ada akumulasi yang cukup besar yaitu 47,4 miliar. Artinya jasa marga ini asingnya sudah mulai masuk kembali. Ya, meskipun belum naik tinggi dan mungkin ya masih berada di zona sideways ya, tapi asing ini mulai kumpulin barang ya sejak 5 Agustus. Jadi sejak 5 Agustus kalau misal kita lihat ini mulai rutin diakumulasi asing sehingga untuk trend following besok saya rasa menjadi salah satu saham yang berpotensi bagus ya. Tapi tentu saja kita akan terus pantau ya dan kita akan infokan ke teman-teman kalau ada saham lain yang juga menarik. Nah, tadi kita sempat akan mengulas AAD, guys. AAD-nya sih masih belum oke ya sebenarnya dari pergerakan harga saham. Hari ini koreksi 1,7%, kemungkinan akan retest di MA50. Jika breakdown akan balik di supportnya di 6.700-an. Untuk AAD hari ini juga akumulasinya belum terlalu oke ya meskipun kita lihat ada beberapa asing yang masuk tapi cukup imbang sebenarnya karena net sell 250 jutaan. Ya dan hari ini ada beberapa retail yang masuk, ada beberapa retail yang jualan juga. Kemungkinan yang punya average di support ya, mereka jual di harga sekarang. Oke guys, tadi kita sampai di Jasa Marga. Kita akan lanjut ke saham Tugu. Saham Tugu juga menunjukkan tanda reversal, ada kenaikan 3,2% di level Rp965 per saham dan ada normal akumulasi terutama dari asing ada AZ, AG dan KZ ya guys ya. So untuk Tugu kita cek Tugunya ada net buy asing di 626 jutaan, memang tidak terlalu besar, tapi jika kita perhatikan ya, di 1 minggu perdagangan terakhir, Tugunya ini cenderung diakumulasi oleh asing, sehingga bisa menjadi salah satu saham alternatif nih untuk mencari cuan dengan strategi trend following. Ada saham yang lanjut naik yaitu Telkom guys. Hari ini Telkomnya lanjut naik 6,3% di level Rp3.180 per saham. Ingat ya, di setiap video kita ingatkan ke teman-teman bahwa saham big caps termasuk big banks yang diakumulasi asing itu akan cenderung lebih mudah untuk naik. Tapi kalau misalkan akumulasinya mulai rutin terlihat, misalkan di 1 minggu perdagangan, tapi harga sahamnya belum kemana-mana ya, contohnya Telkom, ini kan sempat diakumulasi dan juga sideways di sekitar moving average 150 ya. Nah ini kan mulai diakumulasi, tapi kenaikannya ini masih tipis-tipis ya, jadi dia naik turun gitu ya, sideways kembali. Tapi ini sebenarnya tanda-tanda reversal. Ya, karena akumulasinya mulai terlihat ya tinggal kita hold saja untuk menunggu kenaikannya. Dan ini juga menjadi salah satu tanda bahwa Telkom layak untuk di averaging down ya. Karena ketika asingnya masuk banyak,
maka Telkom akan mudah untuk naik. Contohnya hari ini naik 6,3%. Ini kan jarang terlihat ya. Biasanya naik hanya sekitar ya 3%, 4%. Ya, hari ini bisa naik 6% karena asingnya akumulasi cukup besar. Kita cek untuk saham Telkom. Hari ini Telkomnya akumulasi 343 miliar ya, cukup besar dan menjadi salah satu saham yang paling banyak juga diakumulasi asing selain saham big banks tentunya. Dan kita lihat untuk akumulasi asing di Telkom ini bagus sekali ya, cukup besar. Meskipun sempat ada gocekan nih di tanggal 6 Agustus dan gocekannya di tanggal 8 Agustus ya. Jadi untuk Telkom, congrats untuk teman-teman yang sudah hold dari harga bottom ya di sekitar, bahkan kalau misalnya kita lihat ya, dari sekitar 2000-an, ini sudah naik sampai di 3000. Jadi sudah cuan cukup tinggi nih untuk teman-teman yang, berani ya untuk buy on weakness. Meskipun memang dihantui oleh, potensi kinerja saham yang turun ya, potensi kinerja perusahaan yang turun. Teman-teman yang sudah cuan di atas 50% artinya teman-teman sudah cuan besar di Telkom. Tinggal teman-teman cari target saja untuk take profit ya, jika sewaktu-waktu asingnya berbalik arah dari akumulasi ke distribusi. Tapi sejauh mata memandang akumulasinya bagus, teman-teman ada potensi untuk cuan lebih tinggi. Dan saya pun yakin ya, masih banyak teman-teman investor lainnya yang floating loss di Telkom ini mulai melihat ya, mulai sering melihat portonya nih. Wah, Telkomnya mulai akan kejemput nih. Nah, itu artinya pentingnya melakukan averaging down secara bertahap, terutama di saham-saham fundamental, ya harus teman-teman lakukan. Karena kalau misalkan tidak dilakukan, teman-teman akan rugi sendiri. Kalau misalkan ada kenaikan tapi tidak sampai di average ya pastinya akan ada penurunan kembali. Lalu ada saham Raja yang hari ini ya secara bertahap mengalami kenaikan yang tinggi, naik 18% di level Rp3.080 per saham. Kita lihat memang di beberapa waktu lalu sempat sideways ya. Bahkan beberapa hari ke belakang ini kita lihat juga sempat anjlok nih ya, sempat turun bahkan di bawah MA50, tapi masih cukup sideways ya, masih bisa bertahan ya di atas MA50-nya. So untuk Raja ada akumulasi hari ini terutama dari AK, CC dan juga BK. Jika kita lihat untuk rajanya hari ini, ternyata ada net buy ya, 130 miliar dari asing. Semoga akumulasinya ini berlanjut karena saham raja merupakan salah satu saham yang ketika naik ya, biasanya naiknya itu ini cukup signifikan. Lalu ada saham brand yang perlahan-lahan mulai naik lagi ya, hari ini naik 4%, kemarin naik 10%-an, close di Rp9.100 per saham. Brand kita lihat ada akumulasi juga, terutama dari AG, BBOD, dan BK. Ya, meskipun hari ini tidak sebesar akumulasi di Raja, tapi brand ini juga masih rutin diakumulasi asing sehingga teman-teman yang sudah beli ya di area low silahkan lanjut hold karena akumulasinya masih bagus. Hari ini net buy di 30 miliar. Kemarin juga kita lihat ya akumulasinya masih oke meskipun sempat ada gocekan di tanggal 6 Agustus. Jadi untuk, saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing ya, jika kita lihat ada, big banks ya, for big banks ini juga diakumulasi asing dan sudah kita bahas tadi ya di video sebelumnya, ada BBRI, BBCA, Bank Mandiri, lalu ada saham Telkom dan Raja, lalu kita lihat ada saham Aman Mineral, BRPT, Astra International, lalu ada saham Brand, Adro, Cuan, PGEO, WIRG, DSNG, Toba, Kalbe Farma, DSSA, Goto, dan Jasa Marga. Oh ya guys, ternyata Astra International juga naik ya, tapi tidak sempat kita bahas ya. It's okay, coba kita cek untuk Astra International. Apakah ada hal yang menarik ya. Tapi kalau misalkan kita tadi lihat untuk auto, auto juga hari ini ternyata diakumulasi asing. Ya, jadi teman-teman tinggal pilih nih mau trend following di Astra International atau pilih di auto. Tapi kalau dari sisi kenaikan harga saham, biasanya jika asingnya konsisten ya akumulasi, maka auto akan lebih cepat naik dibandingkan Astra International karena dari sisi akumulasi lebih enteng di auto seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.